Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Di video ini saya akan melakukan versus kamera yang cukup panas, yaitu versus antara Realme 9i versus Infinix Note 12 versus Redmi Note 11. Memiliki harga yang cukup bersaing di kisaran 2,5 juta ke atas, kira-kira mana hasil kamera yang terbaik? Sebelumnya ini dia untuk perbandingan spesifikasi kamera di ketiga smartphone. Yang dimana untuk kamera utama semuanya sama-sama di 50 megapiksel, hanya saja di sini Redmi Note 11 memiliki jumlah kamera yang paling lengkap karena ada 4 buah kamera, sedangkan pesaingnya hanya di 3 buah kamera saja. Tentu saja sehingga di Redmi Note 11 sudah terdapat lensa ultrawide sebesar 8 megapiksel. Kemudian untuk kamera depan di sini Infinix dan Realme sama-sama di 16 megapiksel, sedangkan di Redmi di 13 megapiksel. Oke, sudah penasaran dengan hasilnya? Untuk tahu jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Versus. Yang pertama kita tes di kondisi cukup cahaya, dan pada foto yang pertama kita bisa lihat di sini tipikal hasil foto di ketiga smartphone cukup berbeda. Sekilas kalau kita lihat di sini hasil foto terbaik ada di Realme 9i dengan foto yang lebih berwarna terang serta SDR-nya cukup luas. Untuk Infinix Note 12 hasil fotonya juga sudah baik, hanya saja untuk SDR-nya masih kalah dengan Realme. Bisa kita lihat di detail langitnya. Tapi untuk foto objeknya ini masih bagus. Sedangkan untuk Redmi Note 11 ini fotonya terlihat paling kurang dengan hasil yang cukup gelap dan warnanya paling tidak sesuai. Soalnya tuh white balance-nya bisa kita lihat ini overall agak ke biru-biruan. Coba kita zoom, di sini terlihat kalau di ketiga foto sudah memiliki detail yang sama-sama baik. Hanya saja di sini foto Redmi makin terlihat gelapnya dan noise-nya cukup terlihat. Sedangkan antara Infinix dan Realme sudah sama-sama baik. Di foto ini sangat terlihat untuk perbedaan white balance-nya. Untuk Realme saya rasa warnanya terbaik karena mendekati aslinya. Sedangkan untuk Infinix ini agak kekuningan dan untuk Redmi ini agak kebiruan. Hanya saja untuk Infinix ini white balance-nya kurang konsisten, kadang cukup mendekati natural dan kadang agak kekuningan, tergantung kondisi. Lanjut ke mode portrait, di sini hasil foto yang terbaik sekilas terlihat di Infinix Note 12 dengan hasil foto yang lebih terang dan terlihat bila dibandingkan dengan kedua pesaingnya. Lagi-lagi di sini foto Redmi Note 11 terlihat yang paling gelap. Coba kita zoom, di sini terlihat kalau potongan bokeh di tiga smartphone sudah sama-sama baik. Hanya saja di sini Redmi yang paling agak kurang, soalnya kuping kiri saya sebagian masih kepotong. Untuk detailnya di sini Infinix paling baik, kemudian di Realme, dan yang paling kurang adalah Redmi dengan hasil yang paling gelap dan detailnya juga kurang. Lanjut ke kamera depan, dan di foto ini bisa kita lihat hasil foto di Infinix paling kurang karena hasilnya yang cukup gelap bila dibandingkan dengan pesaingnya. Hanya saja kalau diperhatikan detail di Infinix ini paling baik. Untuk Realme dan Redmi sudah sama-sama mantap, hanya saja di sini saya lebih ke Realme dengan warna yang overall lebih hidup. Kemudian saya tes di luar ruangan, hasilnya jadi mirip dengan kamera belakangnya yang dimana SDR Realme yang paling unggul. Sedangkan lagi-lagi untuk Redmi Note 11 hasilnya kembali paling gelap. Selanjutnya kita foto di kondisi yang kedua, yaitu malam hari dengan menggunakan mode malam di ketiga smartphone. Untuk hasil foto yang pertama, di sini bisa kita lihat untuk mode malam yang terbaik saya rasa ada di Infinix Note 12 dengan hasil foto yang paling jernih dan warnanya oke untuk di malam hari. Sedangkan untuk Realme 9i ini fotonya jadi agak kemerah-merahan, terutama di kulit saya yang jadi memerah. Untuk Redmi Note 11 sebenarnya untuk warna lebih oke daripada Realme, cuma noise-nya di sini yang paling banyak. Coba kita zoom, dan di sini makin terlihat betapa jernih dan minim noise-nya foto di Infinix. Untuk detail Infinix juga paling baik. Untuk Realme ini agak kurang fokus, sedangkan untuk Redmi ini detailnya juga sudah oke. Kemudian lanjut ke kondisi yang lebih terang, dan di sini untuk Redmi Note 11 noise-nya jadi lebih terjaga daripada sebelumnya. Untuk Realme fotonya masih cukup kemerah-merahan, sedangkan Infinix tetap fotonya yang terbaik.
Ini contoh video kamera belakang dari Realme 9i, kemudian Infinix Note 12 dan Redmi Note 11. Kualitasnya di Full HD 30 fps dan tidak ada stabilisasinya. Kira-kira mana yang paling bagus? Kalau di sini saya lihat sepertinya di ketiga smartphone cukup baik ya. Dan kita lihat untuk kondisi melawan cahayanya, SDR-nya. Ini dia di Redmi cukup gelap, Infinix masih oke, dan Realme juga. Jadi Redmi agak gelap ya di sini ya. Dan untuk stabilisasinya juga silakan dinilai sendiri, kira-kira mana yang paling stabil. Ini saya jalan agak cepat, kemudian ini sedikit berlari, dan saya rasa cukup oke lah, walaupun tidak ada stabilisasinya. Ini dia perekaman kamera depan yang dimana kualitasnya di Full HD 30 fps. Di bagian kiri ini Realme 9i, kemudian tengah Infinix Note 12, dan kanan ini Redmi Note 11. Bagaimana hasilnya? Kita akan mencoba. Kalau backlight ini dia sekarang sudah cukup terang, dan kondisi backlight kira-kira mana ini di Realme dulu. Di Realme masih cukup terlihat, kemudian Infinix juga masih cukup terlihat. Selanjutnya di Redmi, oke, Redmi cukup gelap. Jadi di Redmi cukup gelap, Infinix dan Realme saya rasa masih cukup oke. Kemudian untuk mikrofonnya saya akan nilai dan stabilisasinya juga. Kalau saya lihat di sini Infinix cukup baik ya hasilnya, dan di Redmi ini agak ngezoom, dan di Realme sama Infinix ini mirip-mirip untuk framenya. Oke, mantap. Ini dia contoh hasil perekaman video kamera belakang di kondisi malam hari, dan ini kualitasnya di Full HD 30 fps. Bagaimana menurut teman-teman? Saya rasa di sini yang paling baik antara Realme dan Redmi ya. Untuk Infinix ini di malam hari videonya saya rasa agak kurang, soalnya agak kurang fokus. Walaupun untuk noise-nya memang paling banyak di Redmi, tapi saya rasa di Infinix masih agak kurang videonya karena kurang fokus, maksudnya kurang detail. Kita coba lihat untuk stabilisasinya juga sambil jalan, dan kita ke tempat yang lebih terang lagi. Karena memang ini tempatnya gelap ya, dan di Realme sebetulnya memang terlihat cukup gelap, yang paling gelap, tapi masih bagus lah hasilnya untuk smartphone di 2-3 jutaan. Kemudian ini dia kondisinya cukup terang. Dan untuk warnanya saya rasa di Infinix yang paling oke, tapi dia masih agak ngeblur dikit ya. Dan untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Oke, sekarang ini video di kamera depan, dan memang kamera depan sudutnya agak susah ya kalau mau sama semua. Tapi kalau saya lihat di sini sepertinya Redmi yang paling banyak noise-nya lagi. Jadi seperti kamera belakang. Dan untuk Infinix ini di kamera depan cukup bagus, tapi kulit saya agak kemerah-merahan, dan tapi dia stabil. Dan di Realme ini masih lebih mending daripada Redmi, cuma dia warnanya agak pucat ya. Jadi overall di sini warnanya Infinix saya rasa yang paling oke, walaupun memang warna kulit saya ini agak kemerah-merahan. Dan untuk noise-nya antara di ketiga smartphone sepertinya Infinix yang paling bagus. Oke, dan silakan dinilai untuk stabilisasinya. Dan kalau untuk kamera depan saya rasa ini Redmi yang agak kurang ya. Oke. Baik, bagaimana hasil foto dan video dari ketiga smartphone ini? Di sini terlihat untuk hasil foto yang paling kurang saya rasa ada di Redmi Note 11, baik di kondisi cukup maupun kurang cahaya. Kemudian antara Realme 9i dan Infinix Note 12 ini cukup bersaing, yang dimana untuk kondisi cukup cahaya overall saya lebih ke Realme. Sedangkan kalau di kondisi kurang cahaya jelas lebih ke Infinix. Tapi untuk hasil di cukup cahaya, Infinix masih bisa menyaingi Realme. Tapi Realme di kondisi kurang cahaya jelas kalah dari Infinix. Sehingga untuk overall pemenang versus kali ini adalah Infinix Note 12. Oke, cukup sekian gadget versus kamera antara Realme 9i versus Infinix Note 12 versus Redmi Note 11. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.